Selamat datang di episode Zenius Learning bersama dengan Sabda PS dan gue Isel, anak bangku belakang. Oke. Tetap konsisten. Tetap. Partner gue Bila. Ya, gue Bila anak Zenius. Udah. Dan ada Sabda PS. Apa? Lu dikenalnya, Pak? Ya gue ya biasanya orang-orang manggil gue bang aja sih. Oh, Ya berarti Bang. abang anak-anak Abang aja anak-anak. udahlah. Kepala suku. Kepala suku Zenius. Kepala suku Zenius. Katanya. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang tadi sambungannya adalah Sabda menemukan cara belajar asik ketika kelas 12. Waktu mau usaha masuk ke universitas di Bandung. Nah, ya. Universitasnya akhirnya ITB. Ya. Akhirnya ITB di Bandung. Nah, Stay. Sombong. Sedap oke. ini kan Passing grade paling tinggi. Stay. iya. Saat itu. ini kan hal yang umum banget nih ya. Jadi lo sebelumnya cerita di kelas 1 sibuk kesenian, kelas 2 sibuk kesenian, terus di kelas 3 tiba-tiba kayak oh gue harus belajar untuk lulus nih gitu. Emang gitu kah prosesnya? Emang gitu. Maksudnya kayak gue juga gitu kayak di SMA kayak Iya, gue juga sekarang SMA aku gain more freedom gitu dari gue waktu SMP. Nah, Terus jadi gini, pertama-tama ya gue mau ulang dulu. Mau masuk PTN nih ya. Nah, mau masuk PTN tuh dari dulu emang ya kayak umum banget deh. Lo 10 11 have fun. Ya. Kelas 12, baru ngambis gitu kan. Nah, gue mau kasih tau dulu jalur apa aja sih yang untuk masuk PTN. Ya. Oke. Jalur masuk PTN tuh ada satu SNM, ya kan? Itu jalur ya dulu disebutin undangan lah gitu kan. Nah, itu berdasarkan nilai rapot 10, 11, semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jalur nilai rapot nih. Habis itu kedua baru UTBK. Ya, UTBK tuh ya udah lu kelas 12 doang siap. Udah kayak tempur banget Iya. ya, udah tempur. Dari War. zaman gue tuh dulu yang SNM tuh namanya PMDK, tapi kecil banget kuotanya. PMDK. Karena Iya. kecil banget kuotanya, gue yakin lah pasti nggak diterima. Ya udah lewat jalur kedua dong, yang kelas 12 aja maksudnya. Iya. Nah, habis itu jadi ujian mandiri. Ujian mandiri ada yang punya tesnya sendiri, ada yang pakai skor UTBK, tinggal ya bayar lebih dikit. Gak dikit sih, agak banyak. Nah, jadi harus tahu dulu itu strategi itu. Ya. Nah, buat lo yang sekolahnya itu peringkatnya tinggi, ya peringkat. Lo kan sekarang udah LTP, apalah gitu ya, LTM, gitu kan. iya. Ada ranking nih, ranking sekolah nih. Iya. Nah, yang sekolah-sekolah ranking tinggi itu biasanya kuota SNM-nya juga tinggi. Oke. Gitu. Nah, buat mereka-mereka yang ada di sana dan kemudian cukup pede dengan rapot-rapotnya segala macam, silakan fokus pada SNM nggak apa-apa gitu. Tapi jadi misalnya pas masuk kelas 12 gitu ya, itu ya udah nilai 10 11 tuh bagus. Ya udah, oke, kelas semester 5 nih, kelas 12 semester 5 belajarnya buat sekolah karena lebih likely untuk diterima. Oke. Berarti lu harus mulai belajar bener-bener dari kelas 1 langsung. Exactly. Kelas 10 itu gitu ya. banyak orang tuh nggak tahu ya. Kebetulan juga kan gini kan, anak-anak yang sekarang somehow sayangnya unfortunately itu juga orang tuanya tuh rada-rada sumuran gitu deh sama gue. Dan ntar aja Dengan- BBK gitu ya. Iya, jadi gue mereka all this itu orang tua yang sekarang ini anak-anaknya banyak juga ada yang ngasih saran kayak udah ntar aja untuk PTN mah nanti aja gitu, nggak sekarang gitu. Iya. Nah, jangan lupa bahwa sekarang beda, ada SNM, jadi 10 11 tuh juga penting. Iya. Jadi kalau emang yang nggak apa-apa banget ya, gue anak belakang nih, bukan berarti gue ngeliat anak depan tuh jelek. Anak depan saya juga bangku belakang. Iya, kalau lo emang ambis punya prestasi olim apa segala macam Iya. gitu dan bisa lewat SNM, why not gitu. Itu jadi strategi dia gitu. Oke, kalau misalnya lo mau ngincer SNM, itu harus berapa ambis lo kira-kira di kelas 10? Kayak kalau misalnya kayak lo ambis-ambis aja biasa Lo gitu, harus bukan anak pindah 2 olim bangku gitu. ke depan kan. Paling enggak Kayak tengah lah, ngacung tengah. gitu tiap kali guru nanya. Emang ya jadi SNM penerimaan itu kan pertama rapot. Kedua, emang lo punya prestasi something else gitu. Contoh prestasi something else tuh bisa jadi olim. Oh. Nah, sebenarnya organisasi atau ya kayak gitu ekskul whatever youth lomba itu juga salah satu bagian sih. Jadi seberapa ambis itu tergantung dari sekolah lo sebenarnya. Kalau sekolah lo jatahnya cukup banyak, ya kayak kadang-kadang tuh ya di SMA gue suka ya default lah masuk gitu, kayak udah sombong duluan gitu. Dan karena gue suka 8 kesel ya, gitu kan. ceritanya. Udah kayak ya udah gitu. Tapi cukup ambisnya basically gini sih, ada teman-teman gue juga yang entah karena gifted atau gimana. Giftednya gini, bukan berarti gifted pinter ya. Intinya kan nilai rapot bagus, bukan berarti harus pinter loh. Ini gue mau menekankan penting banget karena gue keselnya minta ampun ya. Ini gue kesel minta ampun buat gue pribadi gitu. Gue ulangan itu gue sering pakai kunci sekolah, nilai gue 70.
ulangan dari pemerintah nih, ujian dari pemerintah lah, UN apa segala macam dulu. Dari pemerintah nilai gue 70. Terus dipakai kunci jawaban sekolah 70. Tapi pakai kunci jawaban asli pemerintah nilai gue bisa 97. Maksudnya apa? Kadang-kadang guru sekolah pun belum tentu bisa ngasih soal ujian yang bagus. Jadi bukan berarti lo nggak pinter kalau sekolah lo tuh jelek. Bisa jadi ada emang intinya cocok aja sama sekolah lo. Itu tuh penting banget loh. Itu penting banget. Jadi kadang-kadang anak-anak merasa gue di sekolah jelek jadi gue nggak pinter. Itu cocok-cocokan ya berarti sebenarnya. To be honest sama sekolah, ya kalau sekolah yang bagus banget ya emang akurat, ya bagus gitu kan. Dia berarti emang sejalan nih apa nilai sekolah tuh sejalan kepintaran lah ya definisi. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya udah gitu. Bukan berarti kalau misalnya nggak cocok maksudnya gini. Bisa jadi apa yang diujikan di sekolah, ya namanya guru ya bisa jadi make mistakes or lot of mistakes gitu. Jadi bisa jadi bikin soal yang nggak tepat, nggak segala macam. Kan sekarang gue udah jadi guru juga, gue ngelihat soal-soal yang ada, gue ngelihat emang bertebaran sekolah-sekolah ini banyak yang ya cukup hancur sih. Soal itu sih cukup hancur gitu soal-soal ujiannya. Jadi intinya bukan berarti nilai itu bagus, nilai itu berarti mencerminkan pintar tanda kutip, tapi cocok-cocokan aja sama sistemnya sekolah gitu. I see. Jadi seberapa cocok lo gampang nih untuk kalau lo yang gampang gampang lah gue bahasa ini ya gue apa ya, aduh bahasanya agak tadi sensor aja ya. Boleh ya ngikut aja lah gitu kan, tinggal ngikutin aja sekolah maunya apa itu cukup gitu untuk akhirnya habis. Itu kalau tuh jalur assignment. Oke, berarti kalau misalnya kayak jalur assignment juga ini nggak sih mesti lo mempertimbangkan kompetisi yang ada di sekolah lo, kayak berapa banyak anak ambis yang ada di sekolah lo yang kira-kira gitu perlu nggak? Ya pasti juga sih. Cuman ya itu tadi, maksudnya kan apa ya? Jadi kita punya strategi sebenarnya sini agak gitu kan. Strateginya apa sih? Strategi gampangnya gini lah. Jadi untuk kesana, untuk mendukung itu, memang Zenius kan juga dipakai di banyak sekolah ya. Dan banyak juga tentator primagama juga yang ngajar di sekolah. Yeah. Jadi kalau cocok sama mereka gitu kan, ya belajarnya bisa pakai ini. Ngerti nggak sih maksudnya ujiannya guru nih dari Zenius apa segala macam, terus kemudian di primagama terus segala macam, ya itulah gunanya. Pakai Zenius. Kita tahu karena itu salah satu bentuk juga untuk supaya kita mensupport juga supaya guru-guru tuh soal-soalnya berkualitas gitu. Yeah. Soal ujian apa ulangan segala berkualitas, kita support nih. Jadi ulangannya dari Zenius, nah belajarnya ya Zenius doang atau primagama doang gitu kan. ya gitulah gitu kan, itu ya kenyataannya ada. Ya. Bukan promosi, cuma kenyataan. Kenyataan aja. Tapi kan kalau misalnya kita belajarnya dari kelas 10, 11 tuh berarti kan nggak punya waktu buat main, bayangannya gitu kayak aduh gue mesti konsisten nih selama 3 tahun di SMA gue nggak bisa main. Itu gimana dah? Nah pertama ya kan, ada anak-anak yang ngerasa bahwa apa yang mereka lakukan itu bagi dia udah cukup main gitu, ngerti sih? Emang mereka suka melakukan itu, nggak salah dong. Oh ya. Kan? Kayak lo suka ya suka ngambil saja gitu kan. Belum tentu suka matematikanya, tapi suka idenya adalah mereka banyak yang memang suka aja untuk ikut aturan, ngerti nggak sih? Iya. Ada orang yang cenderung kayak gini, nggak apa-apa, nggak salah gitu. Suka ikut aturan, ikut sistem, jadi anak nurut. Bagi dia values untuk menjadi anak nurut sesuatu yang bagus. Bener. Nah anak-anak ini kan bakal berguna juga di masa depan. Kalau misalnya gue punya bos, gue harus punya agak-agak aja. Gue langsung pengen minta dia assess dah, gue anak yang nurut nggak? Jangan salah loh, banyak loh leaders tuh butuh followers yang tepat gitu kan. Karena mereka bisa jadi followers yang bagus juga. Serius gue nggak. Anak belakang supremasi nih gue lihat-lihat. Nah abis itu buat anak-anak yang ngerasa itu bukan dunia gue gitu, belajar sekolah bukan dunia gue gitu, mungkin punya dunia yang lain lah ya. Ada kalau Pras tuh ya suka naik gunung, gue ya ngeband, teater, ya performance lah ya, performance art gitu kan. Ya silahkan aja ngajar itu 10-11 itu. Dan jujur aja kan nilai sekolah nggak ngaruh-ngaruh amat buat UTBK, bukan nggak ngaruh sama sekali bahkan. Dan bahkan dengan sistem pendidikan kita sekarang, kita sekolah itu yang penting AKM, nggak ada standar kelulusan, ngerti nggak sih? Lo mau buku jalitan di sekolah pun lo tetap lulus, nggak kayak dulu ada UN. Jadi nggak ada UN? Ya, nggak ada UN.
nggak ada UN, adanya AKM yang dinilai AKM. bukan buat kelulusan sekolah, bukan buat anak-anak, tapi buat performance di sekolah. Ini kita kasih Soalnya topik bagus yang apa sangat enggak? kontroversial by the way, tapi bodo amat lah. ya kan jadi Gas. selalu cerdas asik, cerdas itu harus sesuai dengan realitas sebisa mungkin. Nah. Di sekolah basically kalau emang lo boga gajuan kayak apapun asal masih mengikutin koridor ya at least nggak dipecat dari sekolah aja gitu kan, ya udah lo lulus. Jadi iya asik Enak kan? juga ya. Iya. Ya gue dulu juga kayak, maksudnya orang juga pasti lulus sih karena UN tuh bocorannya di mana-mana dulu. Jadi kayak sama aja. Iya, jadi nikmati hidup lo untuk mengeksplor segala macam gitu. Kelas 10-11 ya silakan banget. Bagi gue itu silakan banget. Tapi lo harus tahu juga you have to invest for your future, itu penting. Ya. Nah, tinggal investasi untuk future-nya itu dengan tepat gimana. Ada yang bisa jadi mulai saya gini deh, santai-santai aja nyiapin UTBK dari kelas 10, tapi dia main-main tapi udah nggak usah mikirin sekolah dari awal. Kelas 10, kelas 11 udah nyiapin UTBK di Zenius. Karena kita bisa jamin bahwa belajar enak misalnya. Ya kan? Dan hal yang paling penting lagi, ini kritikal banget sih. Bahwa UTBK itu preparationnya itu nggak kayak ujian sekolah, ulangan sekolah. Ulangan sekolah tuh nomor 1 ya. Itu biasanya kan bab per bab doang nih, cuma 2 bab, Ya, mungkin 3 iya. bab. Jadi lo ya udah 2 hari belajar beres. UTBK lo bayangin dari berapa pelajaran, ya kan? Dari berapa pelajaran, dari seluruh Iya. babnya ya walaupun cuma 60% dari pelajaran sekolah. Nah jadi harus ada strategi yang tepat. Itu sih. Nah strategi detailnya bisa jadi kita ngomongin lain kali lah ya. Tapi intinya adalah strategi belajar UTBK ini itu harus tepat. 1. Yang kedua, UTBK tuh tes seleksi. Nah, ini kritikal banget nih. Apa sih beda? Jadi ada tes tuh kalau di akademik lah ya, ada tes seleksi dan tes evaluasi. Tes evaluasi ya, itu misalnya gue ngajarin bab persamaan kuadrat. Gue ajarin lo, terus habis itu gue tes persamaan kuadrat, lo ngerti persamaan kuadrat apa enggak? Iya. Itu lo lulus apa enggak tes evaluasinya, ya. Tes seleksi itu on the other hand itu nggak ada urusannya sama topiknya. Jadi gue bukan menguji lo jago matematik atau enggak atau segala macam. Intinya adalah gue rektor nih, ya kan dari universitas. Gue pengen anak-anak gue cerdas, kreatif, apalah segala macam dengan kriteria dia. Nah, gue bikinlah suatu tes ini untuk menyeleksi anak-anak yang kayak gitu. Itu signifikan banget, itu perbedaan signifikan banget loh. Jadi gue menyeleksi anak-anak yang sesuai dengan kriteria gue. Dan kriteria itu belum tentu urusannya apakah mereka mastering all the subject lalala gitu. Setiap universitas bisa punya standarnya beda-beda. Bisa jadi iya, cuman karena UTBK yang 1 standarnya jadi sama nih. Oke. Ya, kebetulan. Tapi jadi udah titipan lah gitu. Model-model soalnya segala macam titipan. Nah, soal-soal UTBK itu untuk menyeleksi anak-anak yang justru ya itu kreatif, problem solver lah, menguasain konsep lah, cerdas beneran lah segala macam. Topik-topik kayak persamaan kuadrat, fisika apa segala macam ini itu cuma sebagai media untuk kayak bahan obrolan lah gitu. Gampangnya gitu deh, analogi nih. Rasanya kita lagi PDKT nih. Ya kan? PDKT itu yang pentingnya itu bukan berarti topik pembicaraannya kan. Iya. Ini gue mau nge-assess nih misalnya gue jadi selektornya nih. Gue mau nge-assess nih. Ini apakah nih si cewek nih enak diajak ngobrol, bisa apa, bicaranya asik segala macam, ngobrolnya nyambung, logiknya oke, gini kan. Topik kan bisa apapun. Kebayang gak sih lo? Iya. Ya, yang penting ada topik aja supaya ngobrolnya seru dan kemudian segala macam hal tadi yang gue seleksi ngobrol bercanda bisa asik segala macam, bukan dia ngomongin topik ini jadi seru apa segala macam, nggak gitu. Bukan seberapa dalam dia tahu tentang politik misalnya gitu ya. Exactly. Iya, bahkan gue waktu lagi PDKT gue nggak tahu sama sekali tentang politik Indonesia. Dan dia ngomong apapun, gue nggak tahu. Ngangong. Cari topik lain. Ya. Misalnya kayak gitu. Jadi intinya bukan seberapa jauh kita mendalami apa segala macam, tapi yang lebih penting adalah konsep mastery penting, tapi yang justru diuji adalah seberapa ngerti konsepnya, seberapa mastery level di konsep itu, logik lo gimana, ya kan, logik segala macam, pokoknya hal-hal yang kayak gitu itu tes di UTBK. Jadi dari situ, jadi yang penting cara belajar jadi beda dong. Nggak bukan gue tahu ini segala macam, tapi gimana caranya. Intinya adalah ya gampangnya IQ lo terupgrade deh. Jadi cara belajar yang benar ber-UTBK justru general intelligence lo dan pengetahuan yang tepat lo ke-upgrade gitu lewat segala macam materi ini. Makanya di Zenius tuh istilahnya cerdas sama cerah. Cerdas itu tadi logik, struktur mikir, struktur kemampuan reading lo tepat, berbahasa yang asik lah segala macam lalala yang akurat dan lalala. Cerah itu punya pengetahuan yang cukup dan strategis untuk ngerti. Nah, jadi intinya belajar UTBK upgrade itu.
upgrade itu caranya nggak cuma lewat kelas doang gitu kan. Lo bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, bisa ya udah tektokan, nongkrongan, kongkoan. Kadang-kadang di live class kita kan emang suka brutal aja keluarnya yang asal apapun yang penting bikin cerdas, kita tahu pokoknya bikin cece aja. Standar kita kan nanti gitu, segala macam konten yang kita produksi ya bikin orang cece. Nah, jadi caranya bisa macam-macam gitu, detail-detailnya nanti ya belakangan. Tapi yang penting intinya UTBK adalah tes untuk seberapa canggih otak lo dengan medianya adalah subjek yang atau materi-materi yang lo pelajari di sekolah, dan bagaimana lo bisa mengintegrasi ini semua dalam kehidupan. Gitu. Itu persiapan UTBK yang ditawarkan Zenius juga begitu? Menyeluruh? Ya of course lah, kalau nggak enak. Gue penasaran yang bikin soal UTBK siapa sih? Ganti-gantian, tapi ada forum gitu? rektor. Jadi ada kumpulan lah. Dari basic. universitas? Dari universitas. Oh. Banyakan tuh justru dari rektor, jadi dosen-dosen. Ya, jadi beda nih, makanya ada nuansa berbeda antara kalau dulu ya ujian UN sama ujian UTBK nuansanya kerasa banget beda. Iya, benar. Karena apa yang berkepentingan untuk yang berkepentingan bikin soal UTBK kan yang bakal nerima kan, nerima, yang iya. mahasiswa. Iya. Jadi dosen-dosennya, gue pengen mahasiswa gue kayak gini. Kadang-kadang kalau gue ya pastinya gue sering ngobrol ya sama beberapa pembuat soal gitu. Nah, yang dosen-dosen gue sendiri gitu kan yang dari ITB suka ngomong, ya kita mah nggak ngetes banyak mahasiswa, harus tahu ini terus. ITB mah cukup pede lah, nanti begitu anaknya masuk ke ITB juga belajar matematik, segala macam, kita pede untuk ngajarin. Yang penting anak-anaknya otaknya cukup untuk bisa menerima hal itu. Itu signifikan banget. Jadi cara bikin soalnya sangat basic. ITB soalnya sangat basic tapi full gocekan. Iya, asli. Jadi berarti bisa dibilang kalau guru sekolah itu cenderung evaluatif berarti ya? Karena mereka yang ngajar, terus mereka evaluasi kita. Mereka mengevaluasi, yes. Kalau UTBK yang bikin soalnya justru bukan guru. Bukan yang future nih, yang Exactly. calon Kayak- tempat. Iya, Ya kayak pasti gue cuma mau guru-guru ngajar. SMA yang bagus juga ikutan nyumbang, tapi mostly dari dosen-dosen gitu. Iya, tes evaluasi sekarang kepentingannya kan kalau guru lo dikasih beban kurikulum, ya standarnya setelah dikasih ngajar kurikulum itu, lo tes lewat kurikulum itu, lulus apa enggak, paham apa enggak gitu kan. Kalau ini kan beda cerita nih urusannya gitu. Dan juga urusannya dia mau nyeleksi deh gitu, nggak harus perfect 100%. Kalau nilai lo 30%, anak-anak lain 25%, ya lo lulus lah. Ngerti gak sih? Cuma 30% skor lo, tapi yang lain 20% lulus. Sebaliknya kalau dapet soal gampang, lo dapet 80%, ternyata yang lainnya 90%, ya lo nggak lulus juga gitu. Cukup signifikan di situ. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak gue anak bangku belakang yang baru mau mulai belajar gitu ya, gue mulai kapan? Pertanyaannya. Sesegera mungkin sih. Sesegera mungkin. Kalau misalnya lo nggak punya motivasi yang cukup untuk segala macam, ngumpul aja dulu izinin. Lu lihat tutornya kayak apa gitu. Ngumpul aja di sosmed atau segala macam. Daftar Ultima ya misalnya. Di Ultima itu kan ada komunitas. Kita punya komunitas. Ngobrol sama anak-anak dulu, ikut live. Terus lo ngeliat seberapa sengklek tutor kita, lo cocok kan nih? Dan ya lo chatting gitu. Biasanya kalau live class kita lo chatting segala macam. Chatnya itu kan suka rusak juga tuh anak-anak, dan gue suka juga dengan gue biasanya sangat menghargai anak-anak yang sering nyeletuk di kelas. Iya, suka jadi meme gak sih? Tiba-tiba muncul di Ya, Twitter. yang penting betah aja dulu, betah. Tapi kan yang penting gini, lo tahu bahwa lo have to pay the cost for your future gitu lah. Bener sih. Harus disiapin nih kan. Iya. Ya mau sanak belakang apapun gitu kan. Iya. Gimana pun masa depan lo penting. Nah, tugas kita di Zenius adalah membuat ketika lo ngejalaninnya seenak mungkin deh gitu. Senyaman mungkin, lo senyaman mungkin tapi produktif. Bener-bener nyampe. Target tercapai tapi cara ngejalaninnya gitu. Iya sih. Saik lah, saik. Zaman kapan sih? saik malah nggak asik gitu. Ketahuan umur deh itu Gue jebakan. jadi penasaran deh, ada nggak sih cerita anak mungkin anak murid dulu selama lo ngajar persiapan UTBK di Zenius yang memorable buat lo gitu? Wah banyak banget. Ya yang pasti yang paling sering gue ceritain tuh, gue punya murid IQ 85 masuk ngaku IQ 85 gue masuk stay ITB gitu kan, suka agak gila gitu kan. Gimana? Tapi itu tantangan sebagai gue dulu baru tahun kedua kalau nggak salah gue ngajar, dan itu tantangan yang bagi gue seru. This is the right challenge buat gue. IQ 85 oke, lo mau belajar, mau pokoknya terserah lo, suruh gue apapun gue mau, diikutin 6 bulan, tes IQ lagi 115. Wow. Abis itu dia SNMN zaman itu SBM ya namanya, jebret terima ST juga ya. Jadi bener-bener pos itu tuh, dan dia nggak punya duit buat bayar. Gue kasih gratis gini-gini, nggak mau digratisin, bahkan gue akan bayar, gue merasa tanggung jawab.
Terus tahu nggak ada cara dia untuk cari duit untuk membayarnya? Gimana? Ngelesin tempat Wow. lain. Ya, taruh. Dimulai dari IQ 85 terus dia diguru les. Udah main cerdas nih kan. Terus dia ngajar di tempat lain yang basically minta izin sama gue, udah boleh nggak gue semua yang lo ajarin gue ajarin juga ke orang lain. Ya boleh lah, silakan, ilmu gue lo sebarang nggak apa-apa, gue lebih dengan senang hati gitu. Ngelesin tempat lain, ngajarin materi UTBK yang dia sendiri Juga dia baru belajar. dia lagi belajar. Dan juga nih anak murid gue cukup salut nih, very memorable gitu. Nah itu satu contoh, dan banyak lagi ya. Dulu awal banget yang Zenius yang gue paling memorable sih. Jadi basically gue terima kan dulu masih CD. Si tukang deliverynya cerita, bang saya itu ngasih CD ini ke kampung bener-bener di dusun kayak jauh banget lah. Itu jauh banget, emang Zenius ada yang pakai sana. Ya gue juga baru tahu, itu tahun pertama kita jualan CD by the way, baru tahu segala macam. Oh namanya siapa, ini ada orangnya. Kayak berapa bulan kemudian, hampir setahun kemudian gitu kan, laporan dari yang kampung ujung dusun ini diterima di FKUI gitu. Wow. Itu salah satu murid early Zenius online soalnya. Jadi gue memorable banget gitu. Diterima di FKUI di ujung dusun, dan gue bener-bener kayak anjir lah, CD doang gue kirim ke sana ngaruh ya segitunya. Wah, gue senangnya kayak minta ampun gitu. Banyak banget ceritanya, dan ya tinggal dipilih mau yang mana yang relate sama lo. Banyak gue mau tipe yang mana nih, anak SMK masuk ITB, ada yang ya macam-macam lah gitu. Tapi berarti kayak buat anak-anak yang di kayak unmotivated lah dulunya, ini kayak UTBK tuh sebenarnya nggak cuman buat masuk kampus impian, tapi at least lo bisa kayak nge-upgrade otak gitu nggak sih? Misalnya ini momen kelas 12 tuh kayak momen upgrade otak. Iya banget tuh. Gue punya tulisan SBMPTN as the foundation of intellectual foundation for a lifelong journey. Maksudnya apa? Jadi gini, gue tahu kalau kita UTBK, PTN seakan-akan kita menempatkan PTN sebagai suatu hal yang kayak megah mewah dan semua orang harus ke sana. Sebenarnya bukan itu poinnya gitu. Itu penting, yes. Ya, kalau misalnya ada korelasi lah di Indonesia, at least top university itu ngaruh terhadap success in life misalnya. Itu salah satu korelasi penting. Tapi yang jauh lebih penting emang yang gue mau propose itu tadi, bahwa ini momen dimana you can have both lah. Lo mau hidup enak, asik dan segala macam, tapi juga lo pengen punya fundamental thinking yang bagus, dan kemudian punya efek lagi tadi tambah PTN. Itu justru itu kita bikin Zenius gitu. Itu yang paling penting. Gue pengen mengubah hidup orang dengan change the mindset, change the segala macamnya. Kebetulan ada UTBK nih, bener sih. jadi tempat kita prepare itu. Dan buat yang belum punya motivasi apa segala macam, punya belajar yang enak, ya udah lo sekarang judge saja apakah kita termasuk anak-anak yang kira-kira orang. Tapi ya gue tuh dulu ya kalau gue boleh sharing ya. Jadi karena gue dulu tuh kan gue pas sama tolol ya. Terus ya gitu, gue kayak pas belajar matematika gue malah keluar main tak umpet sama yang lain kayak SMA. Tolol banget ya. Tapi terus ya gitu gue merasa, nah pas kelas 3 kan gue pakai Zenius, dan gue ketemu Zenius. Dan maksudnya kayak di luar bahwa emang gue masuk ke kampus impian gue gitu. Cuman maksudnya gue ngerasa the whole mindset yang gue punya tentang learning tuh beda sih, berubah. Nah itu dia. Jadi gue kayak saksi hidup kan gitu. Langsung alumni testimoni. Kayak alumni testimoni. Bikin cerdas beneran. Nggak cuma sampai ke PTN, ya udah seumur hidup. Gitu. Oke. Tapi gue sharing juga nih. Gue tuh bukan lulusan PTN. Jadi gue nggak, tapi gue tuh merasa gue punya pattern yang agak aneh. Karena nggak aneh juga sih. Anyway, gue ceritain aja ya. Gue ngomong, gue mikir. Oke, jadi dulu waktu gue kelas 1, nilai gue oke lah, lumayan oke lah. Kecuali fisika. Nah, tapi guru fisika gue bilang, katanya enggak, kamu punya potensi gitu. Ini mau nggak saya naikin nilai fisikanya? Kamu tetap bisa masuk IPA. Tapi gue menghindari itu karena kayak entahlah, mungkin gue punya isu di mana. Tapi gue bilang kayak nggak, saya mau masuk IPS aja gitu. Masuklah di IPS nih. Terus lulus SMA-nya pun syukurnya ternyata salah satu yang juara lah gitu. Tapi terus dibilang, ini kamu bisa nih masuk universitas negeri terbaik. Enggak, gue ambil dah. Kayak entah kenapa kayak menghindari, kayak ngerasa orang-orang pada belajar bimbel apa ribet UTBK gitu. Gue akhirnya memutuskan untuk tidak gitu. Nah justru mindset gue itu berubahnya detik ini di sekarang, karena gue ngerasa tadi gue informasi yang gue pick up adalah ternyata kalau gue belajar UTBK nih, let's say pelajar UTBK itu
mau masuk nggak masuk UTBK itu bisa berguna buat gua. Exactly. Itu penting nomor satu itu. Bahwa ya justru gue pengen apa dari Zenius tuh gue pengen mempromosikan suatu cara belajar yang ya Cece ya asik, terakhirnya asik. Iya. Jangan lupa bahwa itu bisa seru dan asik. Itu nomor satu. Yang kedua, lo nggak masuk aja sih. Lo kira ITB anak-anaknya kayak gimana? Jadi nggak ada deh. Saya baru melihat setelah masuk Genius yang kayak sengklek semuanya ternyata. Gitu. Ya wes. Iya. Oke. Kalau gitu teman-teman yang mau persiapan buat UTBK maupun yang tidak, tadi kan berguna juga buat semuanya ya. Gue juga jadi pengen ikutan walaupun gue udah tua. Gue jadi pengen ikutan juga. Langsung cek Zenius. Sama juga terus nongkrongin podcast-podcast kita ke depannya. Episode-episode selanjutnya. Sip. See ya. Thank you. Dah. Bye.